Perkenalkan, nama saya Wian Cahyo Dwi Wicaksono dengan NIM 232110019. Saya membawakan judul yang berjudul Analisis Sistem dan Solusi Pengelolaan Sampah di Kota Malang dengan Pendekatan Berpikir Sistem. Latar belakang permasalahan sampah merupakan salah satu isu paling krusial di kota-kota besar Indonesia di Kota Malang. Sebagai salah satu pusat pendidikan, pariwisata dan perdagangan di Jawa Timur, mengalami pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang pesat. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup, Kota Malang tahun 2023 rata-rata timbunan sampah di Kota Malang mencapai sekitar 750 ton per hari. Namun kapasitas pengelolaan sampah baik dari sisi pengangkutan maupun pengolahan belum mampu mengimbangi pertumbuhan tersebut. Akibatnya masih banyak sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir, supit urang, bahkan dibuang sembarangan ke sungai atau lahan kosong. Pemetaan pemangku kepentingan atau stakeholder. Yang pertama, pemerintah kota meliputi Departemen Lingkungan Hidup, Kecamatan, Kelurahan, penyusunan kebijakan, pengelolaan TPA, penyedia fasilitas. Yang kedua, DPR Kota, legislasi, pengawasan anggaran. Yang ketiga, masyarakat rumah tangga, RT RW, komunitas penghasil sampah, pelaksana pengelolaan di tingkat mikro. Yang keempat, pelaku usaha industri, pasar, restoran, hotel, UMKM. Yang kelima, dunia pendidikan atau sekolah, kampus, edukasi penggerak perubahan perilaku. Yang keenam, aktivitas atau lembaga swadaya masyarakat, LSM, meliputi advokasi, edukasi, kontrol sosial. Yang ketujuh, petugas kebersihan, pengangkutan, dan pengelola teknis. Yang kedelapan, bank sampah atau komunitas pengelola sampah, inovasi, pengelolaan, edukasi, pemberdayaan ekonomi. Yang kesembilan, media lokal, meliputi sosialisasi, edukasi, dan pengawasan. Diagram kausal loop, peta hubungan sebab akibat. Yang pertama, kurangnya sosialisasi dan edukasi, rendahnya pengetahuan masyarakat, rendahnya partisipasi memilah dan mengelola sampah, volume sampah tak terkelola meningkat, TPA penuh, masalah lingkungan meningkat menjadi banjir, bau, pencemaran air dan tanah. Yang kedua, keterbatasan anggaran dan fasilitas, jumlah truk dan alat pengolah terbatas, pengangkutan tidak optimal, sampah menumpuk di TPS, lingkungan, muncul TPS liar. Yang ketiga, lemahnya penegakan regulasi, pelanggaran aturan tidak berkurang, kebiasaan membuang sampah sembarangan tetap terjadi, lingkungan kumuh. Yang keempat, kurangnya insentif dan inovasi ekonomi, minimnya motivasi masyarakat memilah daur ulang sampah bernilai ekonomi rendah, ketergantungan pada sistem angkut buang. Identifikasi akar masalah. Minimnya sosialisasi dan edukasi berkelanjutan, banyak masyarakat belum memahami pentingnya pengelolaan sampah, baik dari sisi kesehatan, ekonomi maupun lingkungan. Keterbatasan anggaran dan fasilitas pengelolaan anggaran yang dialokasikan untuk pengelolaan sampah masih minim, sehingga pengadaan sarana seperti truk sampah, TPS 3R, dan alat pengolah sampah terbatas. Lemahnya penegakan hukum dan sanksi, banyak pelanggar yang hanya dikenakan denda ringan atau bahkan tidak mendapatkan sanksi. Rencana, solusi, dan implementasi. Gaya kepemimpinan menggunakan gaya transformasional, menekankan perubahan budaya, pemberdayaan masyarakat, dan membangun visi bersama. Pemimpin transformasional berperan sebagai inspirator, motivator, dan fasilitator perubahan, bukan sekedar mengontrol atau administrator. Yang kedua, strategi membangun visi bersama. Forum musyawarah lingkungan melibatkan seluruh stakeholder dalam forum musyawarah lingkungan untuk merumuskan visi bersama. Misal Malang Bersih, Malang Sehat 2030. Yang ketiga, cara mengelola konflik atau resistensi, pendekatan partisipatif
mendengarkan aspirasi dan keluhan masyarakat atau industri secara terbuka melalui forum diskusi, survei, atau kanal pengaduan online. Refleksi peran kepemimpinan pribadi. Sebagai pemimpin perubahan dalam proyek ini, saya memilih gaya kepemimpinan transformasional karena percaya bahwa perubahan sistemik hanya bisa dicapai melalui visi bersama dan pemberdayaan. Dalam proses ini, saya belajar pentingnya komunikasi efektif, keterbukaan terhadap kritik, dan konsistensi dalam memberikan contoh nyata. Saya menyadari bahwa tantangan terbesar adalah mengubah mindset dan budaya masyarakat. Namun, dengan strategi komunikasi yang tepat, pelibatan aktif seluruh stakeholder, dan pemberian insentif perubahan perilaku dapat terjadi secara bertahap. Penutup, pengelolaan sampah di Kota Malang merupakan isu multidimensi yang memerlukan pendekatan sistemik dan kepemimpinan yang visioner. Dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, membangun visi bersama, serta mengedepankan inovasi dan pemberdayaan, masalah sampah di Kota Malang dapat diatasi secara berkelanjutan. Perubahan tidak dapat terjadi secara instan, namun dengan komitmen dan kolaborasi Kota Malang yang bersih, sehat, dan lestari bukanlah sekedar impian.